wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama saya Rofiatul Adawiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas KD 3.2 menganalisis dan mengevaluasi makna Quran Surah Al-Luqman ayat 13-14 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama manusia. Yang pertama, kita bahas tentang makna Quran Surah Al-Luqman ayat 13-14 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Pengertian syukur. Syukur merupakan bentuk keridoan atau pengakuan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kerendahan hati. Dalam pengertian lain, syukur adalah pujian dan pengakuan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dibuktikan dengan kerendahan hati dan kecintaan menerimanya, disertai ucapan dan perbuatan yang selaras dengan ucapan tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izzuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hammalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini aniskur li walidaik illayal masyir. Sadaqallahul azim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu." Asbabun Nuzul Quran Surah Al-Luqman ayat 13-14. Diketahui bahwa ayat itu merupakan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas karena ibunya tidak ridho kepadanya karena ia masuk Islam hingga ibunya mogok makan. Namun, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah perintahkan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk tetap berbakti kepada ibunya walaupun ibunya bukan orang yang beriman, bahkan orang kafir. Maksud ayat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita berbakti kepada orang tua kita walaupun orang tua kita masih dalam kekafiran. Adapun pesan-pesan utama Quran Surah Al-Luqman ayat 13-14 yaitu yang pertama, orang tua harus mendidik anak-anaknya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dilarang berbuat syirik atau menyekutukan Allah karena syirik merupakan kezaliman yang paling besar. Tidak ada perbuatan zalim atau aniaya yang melebihi besarnya dosa syirik. Yang ketiga, seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibu yang telah mengandung, melahirkan, dan mengasuhnya dengan penuh susah payah. Yang keempat, wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada orang tua. Yang kelima, ayat ini mengingatkan bahwa semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Pengertian ihsan. Ihsan merupakan kata dalam bahasa Arab yang berarti kesempurnaan atau terbaik. Dalam istilah agama Islam, ihsan berarti seseorang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah ia melihatnya. Dan bila ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat amalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israila ta'buduna
illallah wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Shadaqallahul azim. Artinya, Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Asbabun Nuzul Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Ketika para pendeta Yahudi mengetahui bahwa ciri-ciri kenabian orang yang dikabarkan dalam Taurat sesuai dengan ciri-ciri fisik Rasulullah SAW. Namun, kemudian mereka ingkar terhadap kitab mereka sendiri dan menyembunyikan hal ini terhadap orang lain dengan mengubah isi dari kitab Taurat itu. Pesan-pesan utama Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 yaitu yang pertama, kewajiban untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Yang kedua, kewajiban berbuat ihsan kepada orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Yang ketiga, kewajiban mengucapkan kata-kata yang baik kepada orang lain. Yang keempat, kewajiban mendirikan sholat. Yang kelima, kewajiban menunaikan zakat. Yang kedua, saya akan membahas tentang hadis terkait kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama manusia. Hadis tentang kewajiban beribadah artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, beribadahlah sepenuhnya kepadaku. Niscaya aku penuhi hatimu yang ada di dalam dada dengan kekayaan dan aku penuhi kebutuhanmu. Jika tidak kalian lakukan, niscaya aku penuhi tanganmu dengan kesibukan dan tidak aku penuhi kebutuhanmu kepada manusia." Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis tentang kewajiban bersyukur artinya, lihatlah kepada orang-orang yang lebih rendah daripada kalian dan janganlah melihat kepada orang-orang yang berada di atas kalian, karena yang demikian itu lebih patut bagi kalian, supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahkan kepada kalian. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ketiga, hadis tentang berbuat baik kepada sesama. Artinya, dari Abu Ya'la Sya'dad bin Aus radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku baik terhadap segala sesuatu, maka jika kalian membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, hendaklah menyembelih dengan cara yang baik. Hendaklah seorang dari kalian menajamkan pisaunya dan menyerangkan hewan sembelihannya." Hadis riwayat Muslim. Sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.